Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putri Novianti. Pada video kali ini kita akan mereview sabun yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP kalian. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang menanam walaupun di lahan yang sempit menggunakan berbagai macam metode. Nah teman-teman, kita sudah bawa sabun yang sudah kita buat beberapa waktu lalu. Bagi kalian yang belum menonton video kami tentang membuat sabun dan ingin membuat sabunnya di rumah, nanti kalian bisa cek langsung di playlist produk aloe vera. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, jadi ini merupakan sabun yang berbahan dasar dari aloe vera, minyak kelapa, dan juga alkali berupa natrium hidroksida. Sedangkan yang satunya juga merupakan sabun dari aloe vera, minyak kelapa, dan juga alkali. Tetapi bedanya adalah kita melakukan penambahan serbuk daun mint. Nah, kenapa kita baru mereview sabun yang sudah kita buat beberapa waktu lalu? Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa sabun yang sudah jadi itu belum bisa kita gunakan. Jadi kita harus istirahatkan sekitar 4 hingga 6 minggu, baru kita bisa gunakan. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sabun yang sudah kita buat. Nah, sabun yang sudah kita buat ini kita bisa golongkan menjadi sabun kastil atau sabun organik. Namun, perbedaannya adalah sabun kastil yang biasa dijual di pasaran menggunakan bahan dasar yaitu minyak, air, dan juga natrium hidroksida. Sedangkan kami di sini untuk bahan utama air kita ganti dengan aloe vera. Jadi tentu ada perbedaannya ya. Tapi sabun yang sudah kita buat ini bisa kita golongkan ke dalam sabun organik karena dalam prinsip pembuatannya itu tetap menggunakan reaksi saponifikasi antara minyak dan alkali. Nah teman-teman, hal pertama yang akan kita review adalah dari aroma. Nah kalau untuk aroma, kedua sabun yang sudah kita buat ini memiliki aroma yang sangat khas, yaitu aroma minyak kelapa. Karena kami tidak ada menambahkan fragrance ataupun essential oil ke dalam campuran sabun ini. Jika kalian memang ingin sabun kalian ada aroma-aroma tertentu, kalian bisa menambahkan fragrance ataupun essential oil ke dalam campuran sabun. Nah, kalian bisa mendapatkannya di toko-toko minyak wangi. Ada juga beberapa brand yang memang sudah menyediakan essential oil, jadi kalian bisa langsung pakai ke dalam campuran sabun kalian. Nah, kami tidak menyarankan kalian untuk menggunakan pewangi yang sudah ada campurannya. Misalnya, kalian ingin menambahkan pewangi pakaian ke dalam campuran sabun yang sudah kalian buat. Nah, itu tentu akan membahayakan kulit kita ketika kita menggunakan sabun itu ya teman-teman. Karena aroma minyak kelapa yang mendominasi sabun, jadi tentu ketika penggunaannya akan ada beberapa orang yang merasa terganggu akibat dari aroma minyak kelapa di dalam sabun. Nah, ketika kita menyimpan sabun lebih lama, misalnya lebih dari 4 hingga 6 minggu, aroma dari minyak kelapa akan semakin berkurang. Nah, ketika kita menggunakan sabun ini, kulit kita akan sedikit beraroma minyak kelapa. Tapi, kalau untuk saya pribadi, aroma dari minyak kelapa itu hanya mengganggu di awal saja. Itu pun bukan karena aroma minyak kelapa yang mendominasi sabun, tapi karena memang saya itu baru pertama kali mencoba menggunakan sabun yang benar-benar murni dari minyak kelapa. Nah, awalnya itu memang mengganggu, tetapi semakin kesini saya semakin menikmati dan semakin menyukai aroma dari minyak kelapa pada sabun yang sudah kita buat ini. Nah, kalau untuk aroma dari sabun yang kita tambahkan daun mint, jadi aromanya itu mirip dengan sabun yang original ini teman-teman. Karena memang penambahan daun mint di sini tidak bertujuan untuk mencari aroma. Nah, serbuk daun mint yang kita tambahkan itu berasal dari daun mint kering yang sudah kita blender menjadi halus. Tentu aroma dari daun mint kering akan berbeda dengan daun mint fresh. Sehingga ketika kita gunakan sebagai tambahan di dalam sabun, aroma daun mint akan tertutupi dan didominasi oleh aroma minyak kelapa. Yang kedua adalah tekstur. Nah, kedua sabun ini kan sama-sama menggunakan minyak kelapa. Tentu tekstur yang dihasilkan itu akan sama, kekuatannya pun akan sama. Dalam arti, ketika kita menggunakan sabun ini,
sabun tidak cepat habis dan juga tidak cepat lembek. Tapi ini juga tergantung dari bagaimana pemakaiannya dan juga jenis minyak yang digunakan. Nah, karena di sini kami menggunakan minyak kelapa, tentu kekuatannya akan berbeda ketika kita menggunakan jenis minyak yang lainnya. Nah, kalau misalnya nanti kita membuat sabun dengan jenis minyak yang lain, kita juga akan sharing dan kita akan review juga ya teman-teman. Bagi kami, sabun yang sudah kita buat ini tidak kalah jauh dari sabun yang dijual di pasaran. Hanya saja kita membuat ukurannya seperti ini. Coba saja kita buat lebih tebal. Tentu akan berbeda ya teman-teman. Apalagi misalnya kita menggunakan minyak jenis lain, tentu hasilnya juga akan berbeda. Jadi, secara keseluruhan, tekstur dari sabun yang sudah kita buat ini sudah sangat memuaskan. Nah, yang unik dari tekstur sabun yang kita tambahkan serbuk daun mint, nah ketika kita gunakan itu seperti kita menggunakan sabun yang ada tambahan butiran-butiran atau yang biasa disebut dengan scrub. Jadi seperti ada yang membantu untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh teman-teman. Dan ini sangat-sangat tidak mengganggu. Jadi bagi kalian mungkin ada yang berminat untuk mengikuti resep kami membuat sabun dengan tambahan serbuk daun mint, itu bisa ya teman-teman, karena ini sangat-sangat menyenangkan ketika kita menggunakan sabun yang ada sensasi butiran-butiran yang bisa membantu mengangkat kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh. Yang ketiga adalah busa. Ciri khas sabun yang paling kuat itu adalah timbulnya busa. Nah, sebagian besar orang Indonesia, termasuk kami sendiri, menyukai sabun yang berbusa. Apalah artinya ketika kita membuat sabun, sabunnya tidak dapat berbusa. Banyak sekali yang bertanya apakah sabun yang kita buat ini bisa berbusa atau tidak. Nah, berdasarkan penggunaan secara pribadi, sabun yang kita buat ini bisa berbusa seperti sabun-sabun yang dijual di pasaran teman-teman. Sebenarnya di dalam pembuatan sabun, permasalahannya bukan hanya busa, tetapi juga keefektivitasan sabun itu sendiri. Apakah mampu mengangkat kotoran-kotoran yang menempel pada kulit atau tidak. Tetapi, kalau berbicara hal tersebut, tentu kita memerlukan uji secara laboratorium. Nah, itulah sebabnya kita tidak menjual sabun yang kita buat ini. Karena untuk memasarkan sabun yang kita buat, tentu memerlukan beberapa uji dan juga surat izin edar. Jadi, untuk saat ini, sabun yang kita buat ini kita gunakan secara pribadi saja. Dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti lidah buaya dan juga minyak kelapa, tentu akan memberikan efek ke kulit kita. Nah, sepanjang pemakaian, efek yang kami rasakan adalah efek yang positif. Ini hanya berdasarkan pemakaian saja ya teman-teman, belum ke uji laboratorium. Maka dari itu, penggunaan sabun ini hanyalah untuk kepentingan pribadi dan juga edukasi tentang sabun. Nah, kembali lagi ke permasalahan awal tentang busa. Sabun yang kita buat ini bisa menghasilkan busa seperti sabun-sabun yang sudah beredar di pasaran. Jadi, kalian tidak perlu khawatir karena sabun yang kita buat ini bisa menghasilkan busa. Yang keempat adalah efek ketika penggunaan dan juga setelah penggunaan. Nah, ketika pertama kali menggunakan sabun organik yang kita buat, itu seperti ada rasa dicubit-cubit kecil seperti itu teman-teman. Persis seperti pertama kali kita menggunakan masker organik berbahan lidah buaya, pisang dan juga kopi, maupun lidah buaya, pisang dan juga kunyit. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuat masker dari lidah buaya, nanti kalian bisa cek di sini ya. Nah, rasa seperti dicubit-cubit itu timbul ketika penggunaan pertama kali. Dan setelah penggunaan, rasa seperti dicubit itu sudah hilang teman-teman. Dan ketika penggunaan selanjutnya, itu sudah tidak ada lagi rasa seperti dicubit-cubit tersebut. Kalau kami pribadi, ketika merasakan efek seperti dicubit-cubit, itu tidak menjadi masalah. Karena kami tahu, kami tidak ada alergi terhadap lidah buaya. Jadi, ketika kalian ingin membuat sabun di rumah menggunakan lidah buaya, kalian harus pastikan dulu apakah kalian alergi terhadap lidah buaya atau tidak. Dan kalian tetap perhatikan efek apa yang ditimbulkan pertama kali ketika penggunaan sabun yang kalian buat. Karena bisa saja efek yang ditimbulkan itu berbeda-beda. Jadi kita tetap harus perhatikan efek apa yang ditimbulkan ketika pertama kali penggunaan sabun yang kita buat. Rasa seperti dicubit itu menurut kami itu merupakan hal yang wajar ya teman-teman. Asalkan tidak menimbulkan gatal, apalagi misalnya setelah penggunaan terus juga sabun sudah dibilas, tapi kulit kita masih tetap merasakan gatal.
Nah, itulah hal yang tidak wajar terjadi. Nah, karena kami tidak merasakan efek-efek negatif dari sabun yang sudah kita buat ini, hingga saat ini kita masih tetap menggunakan sabun yang kita olah sendiri. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, karena menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana, apakah sabun ini akan menempel dan susah untuk dibersihkan? Nah, ketika kita selesai menggunakan sabun, tentu kita membersihkan badan seperti biasa. Dan ketika penggunaan sabun ini sangat-sangat mudah untuk dibersihkan. Jadi tidak ada rasa lengket yang berlebih, tidak ada rasa susah untuk dibersihkan, bahkan sampai menggosok-gosok secara berlebihan agar efek sabunnya hilang. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi sabun yang kita buat ini sudah seperti sabun yang beredar di pasaran. Dan kalau boleh saya bilang, ketika saya menggunakan sabun ini, ada sensasi yang saya rasakan, yaitu adalah kulit saya menjadi lembut, seperti diremajakan kembali. Menurut kami pribadi, karena menggunakan bahan dasar dari lidah buaya, tentu lidah buaya akan memberikan perannya tersendiri ketika sudah diubah menjadi sabun dan akan memberikan efek pada kulit kita. Tetapi sebelum menggunakan lidah buaya, kita tetap harus pastikan apakah lidah buaya yang akan kita gunakan ini sudah terbebas dari getahnya atau belum. Nah, kita juga sudah pernah sharing tips dan trik mulai dari panen lidah buaya dan juga cara menghilangkan getah dari pelepah lidah buaya. Nah, setelah getahnya sudah benar-benar hilang, barulah kita bisa memanfaatkan lidah buaya. Entah kita gunakan masker ataupun sebagai sabun, ataupun sebagai olahan makanan seperti milkshake ataupun nata de aloe. Nah, itu bisa ya teman-teman. Dan juga sebelum kalian menggunakan lidah buaya, pastikan terlebih dahulu kalian memang tidak memiliki alergi terhadap lidah buaya. Nah, itu dia tadi review kami terhadap sabun yang sudah kita buat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.